Pemirsa, tidak ada yang menyangka kalau di balik kacamata hitam Deddy Corbuzier ternyata bukan untuk gaya, apalagi untuk melindungi silaunya sinar matahari. Deddy sengaja memakai kacamata hitamnya ini di berbagai kesempatan lantaran pembuluh darahnya pecah sehingga mata sebelah kirinya berwarna merah. Kalau diperhatikan saya pernah, beberapa kali keluar di TV waktu wawancara saya selalu pakai kacamata hitam, belakangan ini, karena saya tutup gitu ya. Jadi ya kemana mana saya pakai kacamata hitam. Bukannya karena saya bisa melihat jelas gitu, karena Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabar Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga hiburan. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. Lama tak terdengar kabar siapa kekasih model cantik Caroline Zahri. Tapi beberapa waktu lalu Caroline tengah menggandeng mesra seorang pria di sebuah kafe. Saat itu Olin tidak mau berkomentar siapa pria di sampingnya. Namun di saat selamatan pembuatan album perdananya di studio Anang di Bilangan Radio dalam Kamis lalu, Olin membeberkan lelaki itu bernama Philip, seorang pengusaha yang sudah dipacari kurang lebih 1 tahun. Orangnya baik, pengertian, terus suportif ya, itu aja sih, loyal. Usia Olin yang terpaut 1 tahun lebih tua dari Philips tidak menjadi halangan untuk melanjutkan hubungan cinta mereka. Menurut saya dewasa itu tidak bisa diukur dengan umur ya Mas. Ada orang yang 45 tahun tapi masih bersikap kanak-kanak. Ada juga yang umur 23 tahun tapi sudah sangat dewasa. Jadi tergantung dengan pendirian orang. Sayangnya mereka belum punya rencana untuk ke jenjang yang lebih serius. Masing-masing ingin konsentrasi dengan pekerjaan. Kita berdua ingin konsen dengan karir ya. Aku pingin konsen dengan karirku. Dan juga ingin konsen dengan karir dia. Jadi kita masing-masing benar-benar ingin konsentrasi sama kerjaan dulu. Bulan Agustus ini stasiun televisi RCTI genap berusia 14 tahun. Sebuah usia yang sedang giat-giatnya meraih seluruh impian yang ada. Kondisi ini dimanfaatkan oleh RCTI untuk merangkul semua pemirsanya untuk bersama-sama meraih impian dan bersama-sama pula mewujudkan impian itu untuk menjadikan RCTI sebagai stasiun kebanggaan bersama. Temanya bersama wujudkan impian itu inline sama kita dulu sama-sama mewujudkan impian. Kita pengen bersama-sama dengan penonton itu impiannya terwujud gitu loh. Jadi impian bangsa ya, semua secara keseluruhan gitu. Iya secara global. Impiannya tetap jadi nomor 1, siarnya terbesar, ratingnya juga meningkat, terus bisa diterima seluruh masyarakat menjadi TV kebanggaan bangsa. Puncak ulang tahun RCTI akan digelar tanggal 24 Agustus nanti mulai pukul 9 malam dan dipenuhi oleh para bintang dan juga disiarkan secara live dari studio RCTI. Bertaburannya bintang-bintang Indonesia itu bisa dinikmati mulai awal bulan Agustus ini. Wajah-wajah seperti Agnes Monica, Nova Eliza, Sukma Ayu, Dewi Sandra, Roger Danuarta akan unjuk kebolehan dalam operet berjudul Kecil-Kecil Jadi Milioner. Kita punya banyak program program kita tapi kita buat spesial. Jadi spesial joget spesial, senggol-senggol spesial, tapi puncaknya sendiri ada HUT 14 tahun pas tanggal 24-nya kita bikin Kecil-Kecil Jadi Milioner. Itu plesetan parodi dari seluruh program-program kita yang ratingnya bagus, yang selama ini sudah dikenal sama masyarakat gitu. Acara puncaknya sendiri itu tanggal 24 jam 9 malam live on TV. Jadi penonton bisa langsung nonton. Ada Agnes Monica, ada Sukma Ayu, semua bintang-bintang RCTI bertaburan bintang. Terus acara-acara ini parodi-parodinya. Jadi semua acara-acara di RCTI kita pasarkan. Jadi kita buatnya dengan ringan, lucu, variety gitu loh. Pemirsa, tidak ada yang menyangka kalau di balik kacamata hitam Deddy Corbuzier ternyata bukan untuk gaya, apalagi untuk melindungi silaunya sinar matahari. Deddy sengaja memakai kacamata hitamnya ini di berbagai kesempatan lantaran pembuluh darahnya pecah sehingga mata sebelah kirinya berwarna merah. kalau diperhatikan saya pernah, beberapa kali keluar di TV waktu wawancara saya selalu pakai kacamata hitam, belakangan ini, karena saya tutup gitu ya. Jadi ya kemana mana saya pakai kacamata hitam. Bukannya karena saya bisa melihat jelas gitu, karena, saya tidak merasa terganggu gitu. Waktu saya diinfus pun saya nggak merasa saya sakit kok gitu. Cuma orang yang lihat saya itu kaget gitu loh, karena matanya merah merah sekali gitu ya. Kalau 2 sih bagus ya kayak kesurupan gitu, cuma kalau 1 kan kayak orang sakit.
Puncak ini semua terjadi saat Dedi baru kembali dari show-nya di Surabaya selama 4 hari. Penyebab pecahnya pembuluh darah ini dikarenakan kesibukan Dedi yang terbilang cukup padat. Ditambah faktor keturunan keluarga yang mengidap glukoma semakin membuat diri mentalis ini tidak berdaya untuk melawan penyakit. Untungnya penyakit yang dideritanya itu masih dalam tingkat stadium rendah. Kalau tidak, kebutaan bisa menyerang dirinya. Kalau pembuluh darahnya pecah itu karena capek ya, pasti karena capek. Dan memang ternyata saya ada turunan, ada glukoma di mata saya. Jadi kalau glukoma itu tekanan bola matanya itu kencang sekali. Jadi itu yang menyebabkan sakit ya, sakit kepala dan sebagainya. Nah kalau itu tinggi sekali bisa menyebabkan kebutaan memang gitu. Tapi karena saya awal ya, jadi nggak ada masalah. Alasan dokter menyuruh Dedi dirawat karena tekanan darahnya pada waktu itu sangat rendah, ditambah seringnya ia muntah. Saya sempat muntah-muntah dan periksa ke dokter lagi. Waktu di tensi darah itu rendah sekali, rendah sekali. Tapi anehnya adalah bahwa saya merasa bahwa saya masih sehat gitu. Jadi saya masih nggak mau, saya mau pulang gitu. Tapi dokternya bilang bahwa ini harus diinfus katanya. Saya bilang, saya nggak apa-apa kok, mau diinfus kenapa gitu kan. Jadi rupanya secara fisik badannya sudah tidak kuat, tapi secara mental mungkin otaknya masih terus mau jalan. Pemirsa, walaupun sudah lama berstatus janda, namun kabar tentang Meriam Bellina tetap menarik untuk didengar. Ada kabar terakhir yang menyebutkan bahwa ia sekarang sudah tinggal seatap dengan Bondan Gunawan. Mari kita lihat kabar yang satu ini. Tidak banyak kabar beredar seputar kehidupan pribadi artis kawakan Meriam Bellina. Setelah kegagalan pernikahan keduanya dengan Ade Surya Abdi beberapa waktu lalu, ibu dua orang putra ini semakin jarang terlihat di berbagai acara selebritis. Tapi tidak membuat ia kehilangan popularitas sebagai artis. Buktinya masih ada kabar burung yang hinggap padanya. Bisik-bisik beredar, kabarnya Meriam Bellina telah tinggal satu rumah dengan Bondan Gunawan, mantan sekretaris kabinet era pemerintahan Gus Dur. Yang ini memang bukan berita baru. Dulu ketika Bondan Gunawan masih memangku jabatan, kabar seperti itu pernah berhembus. Namun surut dengan sendirinya karena bantahan Meriam Bellina di media massa. Entah bagaimana kabar itu bisa terkuak kembali, lagi-lagi Meriam Bellina yang kami temui saat menghadiri peluncuran sinetron yang dibintanginya membantah kabar angin itu. Nggak ada apa-apa. Saya sibuk kerja sama sibuk ngurusin anak. Yang lain dong gitu yang agak-agak ada kemajuan gitu. Bosen pertanyaan, udah 3 tahun yang lalu pertanyaan yang jawab. Seperti biasa, ia memang tidak pernah antusias menjawab gosip-gosip miring seputar kehidupan pribadinya. Itu juga salah satu kelebihan artis blasteran asal Bandung ini. Cuek dan tidak mau ambil pusing. Apalagi menelusuri sumber kabar tersebut. Itu kan berita yang kalian bikin sendiri, bukan saya yang bikin. Nggak sama sekali. Nggak tahu karena kalian terus yang bikin terus, karena yang masukin koran terus. Untuk kedua kalinya ia menegaskan bahwa dirinya dengan Bondan Gunawan belum menikah, apalagi tinggal dalam satu atap. Sama sekali enggak, belum menikah. Aduh, sibuk kayak begini kapan waktunya untuk pacaran? Saya lagi sibuk kerja mengurusin anak-anak. Sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini, ia mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Bondan Gunawan. Nggak ada. Saya udah jawab 3 tahun yang lalu, itu pertanyaan jawaban saya tetap sama seperti yang. Pemirsa, nama pemain sinetron Lira Firna memang masih tergolong baru dalam peta sinema kita. Kedekatan dengan sang pacar berakibat kabar miring yang menyebutkan bahwa ia sedang hamil. Mari kita simak kebenarannya dalam tayangan berikut ini. Masih di acara yang sama, kami bertemu dengan Lira Firna, pendatang baru di dunia sinetron. Sepintas memang tidak terlihat perubahan pada tubuhnya, selain bagian tertentu yang terlihat tampak membusung. Tapi kabar yang beredar berkata lain. Sebenarnya kami tidak enak menanyakan hal itu kepada gadis ini, tapi agar tidak simpang siur, terpaksa kami tanyakan juga. Apa benar perut indah kamu itu tengah berisi calon bayi? Enggak dan belum, karena saya kan belum married dan aduh pacar saya bisa marah ini. Enggak, saya enggak hamil. Mungkin kelihatannya aja saya makin kurus, mungkin bagian tertentu yang gede. Kagetkah ia mendengar kabar angin yang tidak jelas asalnya itu? Enggak juga sih, soalnya saya enggak hamil, jadi saya cuek aja. Jadi kalau orang ngomong hamil ya
tidak gitu. Jadi enggak lah. Saat ini ia memang sedang membina hubungan dengan bintang sinetron laga bernama Erik Eskada. Sudah 2 tahun lamanya mereka berpacaran dan belum berkeinginan mengakhirinya ke jenjang pernikahan. Meski begitu, pembicaraan ringan soal keinginan memiliki anak setelah berumah tangga nanti memang seringkali menjadi topik yang menarik. Tapi untuk saat ini, ia tidak berniat menikah dan memiliki anak. Jadi rasanya tidak mungkin kalau dikatakan tengah hamil. Belum. Dalam waktu dekat belum. Tapi kalau sekedar bercanda, nanti lo kalau kawin sama gue mau punya anak berapa? Udah yang kalau ngeliat anak kecil tuh udah ya lucu gitu. Oh iya, mau punya anak kayak gitu udah. Itu bercanda omongan kosong itu udah sering.